Saat aku datang di acara makan malam, yang diundang oleh bos suami. Tiba-tiba sebelum masuk suamiku mendekat dan berbisik. Awas aja ya, jangan sampai mempermalukanku. Orang-orang di sini jauh di atas levelmu. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya berjalan masuk di sebelahnya. Tapi saat aku masuk, tuan rumah langsung bergegas mendekat, menjabat tanganku, dan berkata, "Kami semua sudah menunggu untuk bertemu dengan Anda." Dan apa yang suami dengar selanjutnya, membuat dia membeku. Wajahnya langsung pucat. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Malam itu udara terasa dingin menusuk tulang, seolah alam sedang memberi pertanda tentang dinginnya hati manusia yang akan segera terungkap. Hasna berdiri di depan cermin besar di kamarnya. Ia merapikan ujung hijabnya yang berwarna pastel lembut. Penampilannya sangat sederhana namun memancarkan aura keanggunan yang sulit dijelaskan. Ia tidak mengenakan perhiasan mencolok, hanya sebuah jam tangan kecil di pergelangan tangan kirinya. Wajahnya dipoles riasan tipis, cukup untuk membuatnya terlihat segar tanpa menutupi kecantikan alaminya. Hasna menatap pantulan dirinya sendiri, menarik napas panjang untuk menenangkan gemuruh di dadanya. Malam ini bukan malam biasa. Ini adalah malam di mana kesabarannya selama bertahun-tahun akan menemukan muaranya. Suara langkah kaki yang terburu-buru terdengar mendekat, diikuti dengan pintu kamar yang dibuka secara kasar. Kavi, suaminya, masuk dengan wajah masam. Pria itu sudah rapi dengan setelan jas hitam mahal yang baru saja dibelinya minggu lalu menggunakan uang gaji yang seharusnya dialokasikan untuk tabungan rumah. Kavi menatap Hasna dari ujung kepala hingga ujung kaki dengan tatapan menilai yang sangat tidak mengenakan. Tidak ada senyum, tidak ada pujian, hanya kerutan di dahi yang menandakan ketidakpuasan. Kavi mendecakkan lidah sambil menggelengkan kepalanya pelan. Ia berkomentar dengan nada ketus bahwa penampilan Hasna terlalu polos dan membosankan. Menurut Kavi, istri seorang manajer seperti dirinya seharusnya tampil lebih glamor, lebih berani, dan bisa menonjolkan status sosial suaminya. Ia mengeluh bahwa hijab Hasna terlalu lebar dan menutupi gaun malam yang menurutnya sudah cukup mahal itu. Kavi merasa Hasna tidak pernah mengerti bagaimana caranya menjadi istri pejabat perusahaan yang bisa dibanggakan di depan kolega. Hasna tidak menjawab kritikan itu. Ia sudah terlalu kenyang dengan hinaan yang dilontarkan suaminya setiap hari. Ia hanya tersenyum tipis, sebuah senyuman yang menyembunyikan ribuan rahasia di baliknya. Hasna mengambil tas tangan kecilnya dan berkata pelan bahwa mereka harus segera berangkat agar tidak terlambat. Kavi mendengus kesal, merasa diabaikan, namun ia tidak punya waktu untuk berdebat panjang lebar. Ia menyambar kunci mobilnya dan berjalan keluar lebih dulu, meninggalkan Hasna yang mengekor di belakangnya seperti bayangan. Di dalam mobil, suasana terasa sangat kaku dan mencekam. Radio mobil dimatikan, membiarkan keheningan yang menyiksa mengisi ruang di antara mereka. Kavi menyetir dengan tidak sabar, sesekali membunyikan klakson pada kendaraan lain yang dianggapnya menghalangi jalan. Di tengah perjalanan, ponsel Kavi berbunyi. Nama Ibu Laras muncul di layar dashboard mobil. Kavi segera mengangkatnya dan memasang mode pengeras suara. Suara Ibu Laras terdengar nyaring memenuhi kabin mobil. Ibu mertua Hasna itu langsung bertanya dengan nada tinggi, apakah Kavi jadi membawa Hasna ke pesta bosnya. Kavi menjawab dengan nada mengeluh, bahwa ia terpaksa membawa Hasna, karena undangan tersebut mewajibkan pasangan suami istri untuk hadir. Ibu Laras terdengar mendesah kecewa di ujung telepon. Wanita tua itu berkata agar Kavi memastikan Hasna tidak melakukan hal-hal memalukan. Ibu Laras mengingatkan anaknya bahwa pesta di rumah Pak Surya adalah pesta kelas atas, bukan tempat untuk orang kampungan yang tidak tahu tata krama meja makan. Hasna mendengar semua percakapan itu dengan jelas. Hatinya nyeri, namun wajahnya tetap datar menatap jalanan ibu kota yang padat merayap. Ia sudah biasa dianggap tidak ada, dianggap bodoh, dan dianggap benalu oleh suami dan ibu mertuanya sendiri. Kavi menutup telepon setelah berjanji pada ibunya akan mengawasi Hasna dengan ketat. Setelah sambungan terputus, Kavi kembali menoleh sekilas ke arah Hasna dan memperingatkannya untuk tidak banyak bicara nanti. Ia menyuruh Hasna untuk cukup tersenyum dan mengangguk saja jika ada yang bertanya. Perjalanan itu terasa sangat panjang bagi Hasna, meskipun sebenarnya hanya memakan waktu 45 menit. Akhirnya, mobil sedan Kavi memasuki gerbang sebuah kawasan elit. Rumah-rumah di sini lebih mirip istana daripada tempat tinggal biasa. Mobil mereka berhenti di depan sebuah gerbang besi hitam yang menjulang tinggi dengan ukiran emas.
Petugas keamanan memeriksa undangan mereka dengan teliti sebelum mempersilakan masuk. Kavi tampak gugup. Ia merapikan dasinya berkali-kali dan memeriksa rambutnya di kaca spion. Hasna bisa melihat keringat dingin mulai muncul di pelipis suaminya. Kavi sangat terobsesi dengan pengakuan dan status sosial, dan malam ini adalah kesempatan terbesarnya untuk menjilat atasan demi kenaikan jabatan. Mereka turun di lobi utama rumah Pak Surya yang megah. Lampu-lampu kristal menggantung indah, memantulkan cahaya ke lantai marmer yang berkilauan. Deretan mobil mewah dari berbagai merek terkenal sudah terparkir rapi. Kavi menyerahkan kunci mobilnya kepada petugas valet dengan gaya yang dibuat-buat agar terlihat berwibawa. Ia kemudian menoleh ke arah Hasna yang berdiri tenang di sampingnya. Kavi merasa perlu memberikan peringatan terakhir sebelum mereka benar-benar masuk ke dalam kandang singa. Kavi mendekatkan tubuhnya ke arah Hasna. Ia mencengkeram lengan atas Hasna dengan cukup kuat, menyalurkan rasa cemas dan dominasinya melalui sentuhan kasar itu. Hasna tidak meringis, ia hanya menoleh menatap suaminya. Kavi mendekatkan wajahnya ke telinga Hasna yang tertutup hijab. Aroma parfum mahal Kavi bercampur dengan bau kecemasan yang menguar dari tubuhnya. Di sana, tepat di depan pintu masuk raksasa yang terbuat dari kayu jati ukir, Kavi membisikkan kalimat yang menjadi paku terakhir di peti mati pernikahan mereka. Dengan suara desis yang tajam dan penuh penekanan, Kavi berkata agar Hasna awas dan jangan sampai mempermalukannya. Kavi menegaskan bahwa orang-orang di dalam sana, para tamu undangan, berada jauh di atas level Hasna. Ia menyebut Hasna tidak sebanding dengan mereka dan kehadirannya di sana hanyalah sebagai pelengkap administrasi undangan. Kavi menyuruh Hasna untuk diam saja, jangan sok tahu, dan jangan mencoba berbaur karena Hasna pasti tidak akan nyambung dengan pembicaraan orang-orang kaya. Kalimat itu meluncur begitu saja, merendahkan martabat Hasna sebagai seorang istri dan manusia. Kavi menarik wajahnya kembali, menatap Hasna dengan tatapan mengancam, menanti kepatuhan dari istrinya. Namun, apa yang ia dapatkan bukanlah anggukan takut atau mata yang berkaca-kaca. Hasna justru menatap balik tepat ke manik mata Kavi. Sorot matanya tenang, dingin, dan dalam seperti samudra yang siap menenggelamkan kapal. Tidak ada rasa takut di sana, yang ada hanya rasa kasihan yang tersamar. Hasna tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membalas hinaan itu. Ia hanya melepaskan cengkraman tangan Kavi dari lengannya dengan gerakan halus namun tegas, lalu membenarkan letak tas tangannya. Hasna kemudian melangkah maju lebih dulu menuju pintu besar itu, meninggalkan Kavi yang tertegun sejenak melihat keberanian istrinya yang tidak biasa. Hasna melangkah masuk melewati pintu kayu jati yang besar itu, diikuti oleh Kavi yang bergegas menyusul di belakangnya. Begitu mereka melintasi ambang pintu, suasana pesta langsung menyambut mereka. Ruangan itu sangat luas, didominasi oleh dekorasi berwarna emas dan putih gading yang mewah. Alunan musik orkestra klasik terdengar lembut memanjakan telinga, berpadu dengan dengungan percakapan para tamu yang berpakaian necis. Aroma parfum mahal dan makanan lezat menguar di udara. Di setiap sudut, pelayan berseragam rapi lalu lalang membawa nampan berisi minuman dan kudapan. Kavi segera memasang topeng terbaiknya. Senyum lebar yang dilatihnya di depan cermin kini terpasang sempurna di wajahnya. Ia berjalan sedikit lebih cepat untuk menyejajarkan diri dengan Hasna, lalu dengan cekatan ia sedikit mendorong bahu Hasna agar posisinya berada sedikit di belakangnya. Kavi tidak ingin Hasna menjadi pusat perhatian. Ia ingin dirinya yang terlihat menonjol. Matanya liar menyapu ruangan, mencari sosok-sosok penting yang bisa ia sapa untuk menunjukkan eksistensinya. Ia melihat beberapa direktur dari perusahaan rekanan dan melambaikan tangan dengan antusias, meskipun respon yang ia dapatkan hanya anggukan sopan sekilas. Hasna membiarkan Kavi dengan tingkah polahnya. Ia berjalan dengan langkah teratur, pandangannya lurus ke depan, menyapu ruangan dengan ketenangan seorang ratu yang sedang meninjau wilayah kekuasaannya. Beberapa tamu yang berpapasan dengan mereka sempat melirik ke arah Hasna. Ada rasa penasaran di mata mereka melihat wanita berhijab dengan penampilan sederhana namun, memiliki aura yang begitu kuat di tengah pesta yang penuh kemewahan berlebihan ini. Namun Kavi mengartikan tatapan itu sebagai tatapan aneh. Ia semakin merasa risih dan berusaha menutupi tubuh Hasna dengan tubuhnya sendiri, seolah-olah istrinya adalah noda yang harus disembunyikan. Tiba-tiba, suasana di sekitar pintu masuk utama ruangan pesta itu berubah. Kerumunan orang yang sedang berbincang tampak membelah, memberikan jalan bagi seseorang. Dari arah tengah ruangan, terlihat Pak Surya, pemilik perusahaan tempat Kavi bekerja, berjalan dengan langkah lebar. Pak Surya adalah sosok yang sangat disegani. Pria parubaya itu memiliki wibawa yang luar biasa. Malam ini ia mengenakan batik sutra lengan panjang yang terlihat sangat elegan. Wajahnya yang biasanya serius kini dihiasi senyum lebar yang jarang terlihat. Jantung Kavi berdegup kencang.
Ia melihat Pak Surya berjalan lurus ke arah tempat ia dan Hasna berdiri. Kavi merasa ini adalah momen emasnya. Ia berpikir bos besarnya itu pasti ingin menyambutnya secara khusus karena prestasi kerjanya bulan ini, atau mungkin Pak Surya akhirnya menyadari potensi besar dalam diri Kavi. Kavi segera merapikan jasnya lagi, membusungkan dadanya, dan menyiapkan kata-kata sanjungan terbaik untuk menyapa bosnya. Tangan Kavi sudah mulai terangkat, bersiap untuk menjabat tangan Pak Surya. Senyum di wajah Kavi semakin lebar. Ia merasa bangga sekali bisa menjadi pusat perhatian karena didatangi langsung oleh tuan rumah. Saat jarak mereka tinggal beberapa langkah lagi, Kavi mengulurkan tangannya dengan percaya diri sambil mengucapkan selamat malam pada Pak Surya. Ia sudah siap untuk berbasa-basi menanyakan kabar dan memuji pesta yang luar biasa ini. Namun, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Pak Surya sama sekali tidak melirik ke arah tangan Kavi yang terulur. Pria itu bahkan seolah tidak melihat Kavi berdiri di sana. Mata Pak Surya terkunci lurus pada sosok di sebelah belakang Kavi. Dengan gerakan yang luwes, Pak Surya melewati Kavi begitu saja, membiarkan tangan Kavi menggantung hampa di udara. Kavi terbelalak kaget. Senyumnya kaku seketika. Ia menoleh dengan cepat, mengikuti arah gerakan Pak Surya. Di sana, ia melihat Pak Surya berhenti tepat di hadapan Hasna. Wajah sang bos besar tampak berbinar-binar penuh hormat dan kegembiraan. Tanpa ragu sedikitpun, Pak Surya mengulurkan kedua tangannya untuk menjabat tangan Hasna dengan hangat. Sebuah gestur penghormatan yang sangat tinggi yang biasanya hanya diberikan kepada mitra bisnis paling senior. Suara bariton Pak Surya terdengar jelas di antara alunan musik yang meredup. Ia berkata dengan lantang bahwa ia dan seluruh jajaran direksi sudah menunggu-nunggu kedatangan Hasna. Pak Surya mengucapkan terima kasih karena Hasna bersedia meluangkan waktu untuk hadir di acara makan malam sederhana ini. Nada bicara Pak Surya terdengar sangat akrab namun penuh dengan rasa segan, seolah-olah Hasna adalah tamu paling agung di pesta ini. Kavi merasa dunianya berhenti berputar sejenak. Ia bingung setengah mati. Otaknya berusaha mencerna apa yang sedang terjadi. Kenapa bosnya yang terhormat menyalami istrinya yang kampungan itu dengan begitu hormat? Kavi berpikir mungkin Pak Surya salah orang. Atau mungkin Pak Surya hanya bersikap ramah berlebihan kepada istri bawahannya. Tidak ingin terjadi kesalahpahaman, Kavi segera melangkah maju, mencoba menengahi. Dengan suara yang sedikit bergetar karena gugup, Kavi memberanikan diri untuk memotong momen itu. Ia berkata kepada Pak Surya dengan nada meminta maaf. Kavi menjelaskan bahwa wanita itu hanyalah istrinya, Hasna. Ia bahkan sempat menambahkan kalimat bahwa istrinya memang agak kaku dan jarang keluar rumah, seolah ingin memberi alasan jika Hasna melakukan kesalahan. Kavi mencoba menarik perhatian Pak Surya kembali kepadanya, berharap bosnya itu sadar bahwa Kavi lah karyawan yang harusnya diperhatikan, bukan istrinya yang tidak tahu apa-apa. Namun, reaksi Pak Surya sungguh di luar dugaan Kavi. Pak Surya menoleh ke arah Kavi dengan tatapan tajam, senyum ramahnya hilang seketika saat melihat wajah Kavi. Ia kemudian tertawa kecil, sebuah tawa yang terdengar kering dan penuh ironi. Pak Surya menggelengkan kepalanya pelan, menatap Kavi dengan tatapan seolah Kavi adalah orang paling bodoh di ruangan itu. Pak Surya kembali menatap Hasna, lalu berbicara kepada Kavi tanpa mengalihkan pandangannya dari wajah tenang Hasna. Pak Surya bertanya dengan nada heran, apakah Kavi benar-benar tidak tahu siapa wanita yang berdiri di sebelahnya ini? Pertanyaan itu menggantung di udara, membuat Kavi semakin bingung dan ketakutan. Sebelum Kavi sempat membuka mulut untuk menjawab, Pak Surya melanjutkan kalimatnya dengan suara yang cukup keras hingga terdengar oleh orang-orang di sekitar mereka. Pak Surya memperkenalkan Hasna dengan sebutan Ibu Hasna. Ia menjelaskan bahwa Ibu Hasna adalah investor utama yang baru saja menyuntikkan dana segar triliunan rupiah minggu lalu. Dana itulah yang telah menyelamatkan perusahaan tempat Kavi bekerja dari ancaman kebangkrutan yang sudah di depan mata. Pak Surya menambahkan bahwa tanpa bantuan Ibu Hasna, mungkin malam ini mereka tidak sedang berpesta, melainkan sedang membereskan meja kerja karena kantor akan ditutup. Kalimat itu bagaikan petir yang menyambar di siang bolong tepat di telinga Kavi. Tubuhnya membeku seketika. Wajahnya yang tadi merah karena percaya diri, kini berubah menjadi pucat pasi seputih kertas. Mulutnya sedikit terbuka namun tidak ada suara yang keluar. Lututnya terasa lemas. Ia menatap istrinya, Hasna, dengan tatapan ngeri dan tidak percaya. Wanita yang setiap hari ia suruh memasak, yang ia beri jatah belanja pas-pasan, dan yang baru saja ia hina di depan pintu, ternyata adalah pemilik nyawa perusahaan tempat ia menggantungkan hidup. Hasna masih berdiri tenang di posisinya. Ia menyambut jabat tangan Pak Surya dengan senyuman profesional yang anggun. Ia mengucapkan terima kasih atas sambutan Pak Surya dan berkata bahwa ia senang bisa membantu perusahaan yang memiliki potensi bagus. Suara Hasna terdengar berwibawa, jauh berbeda dengan suara pelan yang biasa ia gunakan di rumah.
Kafi merasa asing dengan wanita di hadapannya ini. Ia merasa seperti sedang melihat orang lain yang memakai wajah istrinya. Di sekeliling mereka, para tamu undangan mulai berbisik-bisik, menatap Hasna dengan penuh kekaguman dan menatap Kafi dengan tatapan bertanya-tanya. Panggung sandiwara Kafi baru saja runtuh bahkan sebelum tirai benar-benar dibuka. Suara musik orkestra yang tadinya terdengar merdu kini terasa berdengung menyakitkan di telinga Kafi. Ia berdiri mematung di tengah kemegahan ballroom itu, bagaikan patung es yang siap retak kapan saja. Udara dingin dari pendingin ruangan seolah menembus kulitnya, membekukan aliran darahnya hingga ke sumsum tulang. Wajahnya yang beberapa saat lalu masih memancarkan kesombongan dan kepercayaan diri yang meluap-luap, kini berubah drastis menjadi pucat pasi tanpa rona kehidupan. Matanya menatap kosong ke arah istrinya sendiri, Hasna, seolah ia sedang melihat hantu atau makhluk asing yang tidak pernah ia kenal sebelumnya. Otak Kafi berusaha keras memproses informasi yang baru saja didengarnya dari mulut Pak Surya. Namun setiap kali ia mencoba menyusun logika, akal sehatnya menolak untuk percaya. Bagaimana mungkin Hasna, wanita yang selama ini ia anggap sebagai beban, wanita yang hanya diam di rumah mengurus pakaian kotornya, wanita yang selalu ia berikan uang belanja pas-pasan sambil menggerutu, adalah seorang investor triliunan rupiah? Ini pasti mimpi buruk atau lelucon paling kejam yang pernah dimainkan takdir kepadanya. Kafi mencoba membuka mulutnya untuk menyangkal, untuk tertawa, untuk mengatakan bahwa Pak Surya pasti salah orang. Namun, lidahnya terasa keluh, menempel di langit-langit mulutnya yang kering kerontang. Tidak ada suara yang keluar, hanya desahan napas pendek yang terdengar menyedihkan. Sementara itu, Hasna tampak begitu tenang dan bersahaja. Tidak ada kegugupan sedikitpun dalam gestur tubuhnya. Ia berdiri tegak dengan dagu sedikit terangkat, memancarkan aura wibawa yang selama ini tersembunyi di balik kesederhanaannya di rumah. Hasna tersenyum sopan menanggapi pujian Pak Surya. Sebuah senyuman yang penuh percaya diri dan kecerdasan, bukan senyuman penurut yang biasa Kafi lihat saat Hasna menyajikan kopi di pagi hari. Kafi merasa dunianya berputar terbalik. Ia merasa kerdil, sangat kecil hingga rasanya ia ingin menghilang di telan bumi saat itu juga. Pak Surya sama sekali tidak mempedulikan Kafi yang sedang mengalami guncangan batin hebat. Pria parubaya itu justru mempersilakan Hasna untuk berjalan menuju meja bundar utama yang terletak di posisi paling strategis di depan panggung. Meja itu dikhususkan untuk jajaran direksi dan tamu kehormatan paling penting. Dengan langkah anggun, Hasna mengikuti arahan Pak Surya. Kafi, yang masih linglung, secara otomatis menggerakkan kakinya mengikuti mereka seperti kerbau yang dicocok hidungnya. Ia berjalan tertatih-tatih di belakang, matanya nanar menatap punggung Hasna yang tertutup kain hijab lembut. Punggung itu terlihat kokoh, jauh lebih kokoh daripada pundak Kafi yang kini merosot karena beban rasa malu yang mulai merayap naik. Sesampainya di meja VVIP, beberapa orang penting lainnya sudah berdiri menyambut kedatangan mereka. Ada direktur keuangan, direktur operasional, dan beberapa komisaris yang wajahnya sering Kafi lihat di majalah bisnis atau saat presentasi tahunan kantor dari jarak jauh. Kafi biasanya hanya bisa menunduk hormat jika berpapasan dengan mereka di koridor kantor. Namun kali ini, orang-orang hebat itu justru menundukkan kepala hormat kepada istrinya. Mereka berebut untuk menyalami Hasna, memperkenalkan diri dengan nada suara yang sangat sopan dan penuh harap. Kafi hanya bisa berdiri di pinggiran, terabaikan dan tidak dianggap. Persis seperti penonton bayaran dalam sebuah pertunjukan besar di mana istrinya adalah bintang utamanya. Percakapan di meja itu segera mengalir ke arah bisnis. Pak Surya membuka diskusi dengan membahas tantangan yang dihadapi perusahaan kuartal ini, dan bagaimana suntikan dana dari Hasna akan dialokasikan untuk ekspansi pasar ke luar negeri. Kafi menduga Hasna akan diam saja atau terlihat bingung mendengarkan istilah-istilah bisnis yang rumit itu. Namun, dugaan Kafi salah besar. Hasna justru menanggapi setiap poin yang disampaikan Pak Surya dengan tangkas dan tajam. Hasna berbicara tentang analisis risiko, proyeksi keuntungan jangka panjang, dan pentingnya efisiensi operasional. Kata-kata yang keluar dari mulut Hasna sangat terstruktur, jelas, dan menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman mendalam tentang dunia korporasi. Kafi mendengarkan dengan mulut ternganga. Ia tidak pernah tahu bahwa istrinya mengerti tentang saham, obligasi, atau manajemen aset. Selama ini, topik pembicaraan mereka di rumah hanya seputar harga cabai yang naik atau tagihan listrik yang membengkak. Kafi merasa seperti orang asing yang tersesat di planet lain. Ia melihat betapa hormatnya Pak Surya dan para direktur itu mendengarkan setiap masukan dari Hasna. Mereka mengangguk-angguk setuju, mencatat poin penting, dan sesekali tertawa renyah menanggapi candaan cerdas yang dilontarkan Hasna. Kafi menyadari satu hal yang menyakitkan, yaitu level istrinya memang jauh di atasnya. Bukan Hasna yang tidak selevel dengan orang-orang di pesta ini, melainkan Kafilah yang tidak selevel dengan istrinya sendiri.
Kafi teringat kembali kata-kata kasar yang ia bisikkan di depan pintu tadi. Kalimat itu kini berbalik menghantamnya seperti bumerang yang tajam. Rasa malu yang luar biasa mulai membakar wajahnya, membuat telinganya berdenging kencang. Ia ingin lari, ia ingin pulang, tapi kakinya seolah terpaku di lantai marmer yang dingin itu. Di tengah perbincangan serius itu, Hasna tiba-tiba menghentikan kalimatnya sejenak. Ia menoleh perlahan ke samping, tempat Kafi berdiri kaku dengan wajah pucat. Tatapan Hasna bertemu dengan tatapan Kafi. Tidak ada kemarahan yang meledak-ledak di mata indah itu, hanya ketenangan yang menghanyutkan dan sedikit sorot iba yang justru membuat harga diri Kafi semakin hancur. Hasna memiringkan kepalanya sedikit, lalu dengan gerakan yang sangat halus, ia mendekatkan wajahnya ke arah Kafi. Para direktur lain terdiam, memberikan ruang bagi pasangan suami istri itu, mengira Hasna akan memberikan perhatian manis kepada suaminya. Namun, Kafi tahu ini bukan momen romantis. Jantungnya berdegup kencang menantikan apa yang akan dilakukan Hasna. Hasna berbisik pelan, suaranya lembut namun setiap suku katanya terdengar sangat jelas di telinga Kafi, bagaikan palu hakim yang menjatuhkan vonis. Hasna bertanya dengan nada datar mengapa Kafi diam saja. Ia mengulangi kata-kata Kafi dengan presisi yang menakutkan, bertanya bukannya level orang-orang di sini jauh di atas level Hasna. Kemudian, Hasna memberikan pukulan telak dengan pertanyaan retoris yang membuat lutut Kafi gemetar. Hasna bertanya mengapa sekarang justru Kafi yang terlihat tidak selevel dengan mereka semua yang ada di meja itu. Pertanyaan itu tidak membutuhkan jawaban, karena jawabannya sudah terpampang jelas di wajah Kafi yang ketakutan dan penuh keringat dingin. Hasna menarik wajahnya kembali, memberikan senyum tipis yang penuh arti, lalu kembali melanjutkan diskusinya dengan Pak Surya seolah-olah interaksi dengan Kafi tadi hanyalah gangguan kecil yang tidak berarti. Kafi merasa sesak napas. Ia ingin menyela, ingin membela diri, ingin berteriak bahwa ia adalah kepala rumah tangga, tapi ia sadar posisinya sudah kalah telak. Di ruangan ini, di hadapan orang-orang paling berkuasa di industri ini, Kafi hanyalah butiran debu dibandingkan dengan istrinya yang ternyata adalah berlian yang selama ini ia perlakukan seperti batu kali. Kafi meraih gelas air di meja dengan tangan gemetar, mencoba membasahi tenggorokannya yang kering, berharap air dingin itu bisa membawakannya kembali ke realitas yang ia kenal, realitas di mana ia adalah raja dan Hasna adalah pelayannya. Namun, realitas itu sudah hancur berkeping-keping, digantikan oleh kebenaran baru yang mengerikan di mana Kafi harus mendongak untuk melihat wajah istrinya sendiri. Sementara Kafi sedang bergelut dengan kehancuran egonya di dalam ballroom, sebuah keributan kecil terjadi di area lobi depan rumah mewah Pak Surya. Sebuah taksi tua berhenti tepat di depan pintu masuk utama, di tempat yang seharusnya hanya digunakan untuk menurunkan penumpang dari mobil-mobil mewah. Dari dalam taksi itu, keluarlah seorang wanita parubaya dengan penampilan yang sangat mencolok mata. Itu adalah Ibu Laras, ibu kandung Kafi. Malam ini, Ibu Laras berdandan habis-habisan dengan gaya yang menurutnya paling mewah, namun justru terlihat berlebihan dan norak. Ia mengenakan kebaya berwarna merah menyala dengan payet emas yang terlalu ramai, dipadukan dengan kain batik yang warnanya bertabrakan. Leher, pergelangan tangan, dan jari-jarinya dipenuhi perhiasan emas berukuran besar yang berkilauan di bawah lampu lobi. Riasan wajahnya tebal, dengan lipstik merah yang senada dengan kebayanya dan bedak yang terlalu putih, membuatnya terlihat seperti memakai topeng. Ibu Laras membayar taksi dengan menggerutu, karena menurutnya tarifnya terlalu mahal, lalu ia berbalik menghadap pintu masuk dengan dagu terangkat tinggi. Ia merasa berhak berada di sana. Ia merasa sebagai ibunda dari seorang manajer sukses bernama Kafi, sehingga ia pantas mendapatkan perlakuan istimewa. Ketika petugas keamanan mencoba menanyakan undangan, Ibu Laras langsung menyemprot mereka dengan nada tinggi. Ia membentak petugas itu, mengatakan bahwa ia adalah ibu dari Kafi, staf kesayangan Pak Surya, dan tidak perlu undangan kertas untuk masuk ke pesta anaknya sendiri. Petugas keamanan yang enggan membuat keributan dengan wanita tua yang galak akhirnya membiarkannya masuk. Meskipun mereka saling bertukar pandang menahan tawa melihat tingkah pola wanita itu. Dengan langkah lebar dan penuh percaya diri, Ibu Laras melenggang masuk ke dalam ballroom. Bunyi hak sepatu tingginya terdengar beradu keras dengan lantai marmer, menciptakan irama ketukan yang mengganggu. Matanya yang tajam langsung menyapu seluruh ruangan, mencari keberadaan putra kesayangannya. Ia tidak sabar untuk memamerkan penampilannya kepada teman-teman kantor Kafi, dan menikmati hidangan mewah yang pasti disajikan di pesta orang kaya seperti ini. Ibu Laras berjalan sambil mengibaskan kipas tangan yang dibawanya, sesekali menyenggol pelayan yang membawa nampan tanpa meminta maaf. Dalam pikirannya, semua orang di sini harus melayaninya karena ia adalah tamu penting. Setelah beberapa saat berkeliling dan membuat beberapa tamu lain merasa risih dengan tatapannya yang menilai, mata Ibu Laras akhirnya menangkap sosok Kafi. Namun,
Senyum lebar di wajahnya perlahan memudar ketika ia melihat di mana Kavi berada dan siapa yang duduk di sebelahnya. Ibu Laras melihat Kavi berdiri kaku di samping meja bundar paling besar di depan panggung, sementara Hasna duduk dengan nyaman di kursi empuk di meja yang sama. Darah Ibu Laras langsung mendidih melihat pemandangan itu. Dalam logika Ibu Laras yang sempit, Hasna adalah menantu yang tidak berguna, yang seharusnya sadar diri dengan posisinya. Melihat Hasna duduk sejajar dengan orang-orang penting sementara Kavi berdiri, membuat Ibu Laras merasa anaknya sedang direndahkan atau Hasna sedang bertingkah kurang ajar. Tanpa berpikir panjang dan tanpa mempedulikan etika sopan santun pesta, Ibu Laras mempercepat langkahnya menuju meja VVIP tersebut. Napasnya memburu karena emosi yang meluap-luap. Ia merasa harus segera memberi pelajaran kepada menantunya itu, agar tidak memalukan keluarga. Suara langkah kaki Ibu Laras yang hentak-hentak menarik perhatian beberapa orang, namun ia tidak peduli. Fokusnya hanya satu, yaitu melabrak Hasna dan menyuruhnya minggir dari tempat yang menurutnya tidak pantas diduduki oleh wanita seperti Hasna. Sesampainya di meja tersebut, Ibu Laras tidak menyapa Pak Surya, ataupun tamu-tamu terhormat lainnya. Ia langsung menerobos barisan pelayan dan berdiri tepat di samping Hasna. Dengan suara cempreng yang menggelegar memecah kesunyian percakapan bisnis yang elegan itu, Ibu Laras mulai berteriak. Ia menghardik Hasna dengan kasar, bertanya apa yang sedang dilakukan Hasna duduk di kursi itu. Ibu Laras menyebut Hasna lancang dan tidak tahu diri. Ia mengatakan dengan lantang bahwa kursi itu pasti disediakan untuk tamu kehormatan atau istri pejabat, bukan untuk menantu benalu yang bisanya cuma menghabiskan uang suami. Semua aktivitas di meja itu terhenti seketika. Musik seolah berhenti, dan ratusan pasang mata kini tertuju ke arah sumber keributan. Wajah Kavi yang sudah pucat kini semakin terlihat seperti mayat hidup. Ia ingin membungkam mulut ibunya, tapi tubuhnya terlalu lemas untuk bergerak. Hasna, yang menjadi sasaran amukan itu, hanya menoleh pelan menatap ibu mertuanya dengan ekspresi datar yang sulit ditebak. Tidak ada rasa takut atau terkejut di wajah Hasna, seolah ia sudah menduga hal ini akan terjadi. Ibu Laras belum selesai dengan amarahnya. Ia melanjutkan omelannya, menyuruh Hasna segera berdiri dan mengambilkan minum untuk Kavi. Ia menuduh Hasna sengaja ingin mempermalukan Kavi dengan duduk santai sementara suaminya berdiri kepanasan. Kata-kata kasar seperti bodoh, tidak becus, dan kampungan meluncur deras dari mulut Ibu Laras, bergema di seluruh ruangan ballroom yang akustiknya sangat baik itu. Para tamu undangan lain menahan napas, terkejut melihat pertunjukan vulgar yang sangat kontras dengan kemewahan acara malam itu. Mereka berbisik-bisik, menatap jijik ke arah wanita tua yang sedang marah-marah tanpa alasan yang jelas itu. Pak Surya, yang duduk di sebelah Hasna, wajahnya perlahan memerah menahan amarah. Urat-urat di lehernya menonjol keluar. Ia adalah tuan rumah yang sangat menjunjung tinggi tata krama, dan melihat tamu kehormatannya dihina sedemikian rupa di rumahnya sendiri, adalah sebuah penghinaan besar bagi dirinya juga. Pak Surya tidak bisa lagi menahan diri. Ia berdiri dengan tiba-tiba, kursi yang didudukinya bergeser ke belakang dengan suara berdecit keras. Ia menatap Ibu Laras dengan sorot mata tajam yang mematikan, sorot mata seorang pemimpin yang biasa mengatur ribuan karyawan. Dengan suara bariton yang menggelegar, Pak Surya membentak Ibu Laras agar diam. Ia memerintahkan Ibu Laras untuk menjaga sopan santunnya. Pak Surya menegaskan bahwa Ibu Laras tidak berhak berbicara kasar di rumahnya, apalagi kepada tamu paling penting malam itu. Kalimat Pak Surya selanjutnya membuat Ibu Laras seperti tersambar petir di siang bolong. Pak Surya mengatakan dengan tegas bahwa wanita yang baru saja dibentak-bentak oleh Ibu Laras adalah pemilik saham terbesar di perusahaan ini, orang yang menggaji anaknya, dan orang yang paling dihormati di ruangan ini. Ibu Laras ternganga lebar. Rahangnya jatuh ke bawah. Matanya melotot nyaris keluar. Ia menatap Pak Surya, lalu beralih menatap Kavi yang menunduk dalam-dalam, dan terakhir menatap Hasna yang masih duduk tenang sambil menyesap teh hangatnya dengan anggun. Otak Ibu Laras macet total. Ia mencoba mencerna kata-kata Pak Surya. Pemilik saham? Tamu penting? Hasna? Menantunya yang selalu ia suruh-suruh mencuci piring? Itu tidak mungkin. Ibu Laras menggelengkan kepalanya pelan, mulutnya komat kamit tanpa suara. Keheningan yang menyelimuti ruangan itu terasa sangat mencekam, menekan dada Ibu Laras yang kini mulai dipenuhi rasa panik yang luar biasa. Ia baru saja menggali lubang kuburnya sendiri di depan ratusan orang penting, dan kali ini, tidak ada Kavi yang bisa menyelamatkannya. Keheningan yang melanda ruangan pesta itu terasa begitu berat dan mencekam, seolah oksigen di udara tiba-tiba tersedot habis. Ucapan Pak Surya yang baru saja mengungkapkan identitas asli Hasna masih berdengung keras di telinga setiap orang, terutama di telinga Ibu Laras dan Kavi. Wajah Ibu Laras yang tadinya merah padam karena amarah, kini perlahan memudar menjadi warna abu-abu pucat yang menyedihkan. Mulutnya yang ternganga lebar bergetar pelan,
berusaha membentuk kata-kata penyangkalan, namun suaranya tercekat di tenggorokan. Matanya bergerak liar menatap sekeliling, mencari dukungan, namun yang ia temukan hanyalah tatapan dingin dan mencemooh dari para tamu undangan yang kini memandangnya seperti memandang badut sirkus yang gagal melucu. Realitas bahwa wanita yang baru saja ia hina, wanita yang selama ini ia injak-injak harga dirinya di rumah, ternyata adalah sosok yang jauh lebih berkuasa daripada anaknya sendiri, adalah pil pahit yang sangat sulit ditelan oleh ego Ibu Laras yang setinggi langit. Kavi, yang berdiri di samping ibunya, lebih dulu tersadar dari keterkejutan itu. Otak liciknya mulai bekerja cepat, berputar mencari celah untuk menyelamatkan diri dari situasi yang sangat memalukan ini. Rasa takut dan malunya perlahan berganti dengan keserakahan yang mendadak muncul. Ia menyadari bahwa jika Hasna benar-benar sekaya itu, berarti ia sebagai suami sah juga memiliki hak atas harta tersebut. Bayangan tentang mobil mewah, rumah besar, dan status sosial yang selama ini ia impikan menari-nari di pelupuk matanya. Kavi memutuskan untuk mengubah strateginya seketika itu juga. Ia memaksakan sebuah senyum lebar yang terlihat sangat palsu dan kaku, lalu melangkah perlahan mendekati Hasna dengan gestur tubuh yang dibuat seolah-olah ia adalah suami yang penuh pengertian dan kasih sayang. Kavi mencoba meraih tangan Hasna yang ada di atas meja, namun Hasna menarik tangannya dengan gerakan halus namun tegas, menolak sentuhan itu mentah-mentah. Kavi tidak menyerah, ia justru berlutut di samping kursi Hasna agar posisinya sejajar dengan wajah istrinya. Dengan suara yang dilembut-lembutkan, Kavi mulai berbicara, mencoba memutarbalikkan fakta. Ia berkata bahwa ia hanya bercanda tadi di depan pintu. Ia beralasan bahwa ucapannya yang kasar hanyalah bentuk kecemasannya, karena ia ingin Hasna tampil sempurna. Kavi bahkan berani menyalahkan Hasna dengan nada manja, bertanya mengapa Hasna tidak pernah jujur soal kekayaannya kepada suaminya sendiri. Kavi berkata seandainya ia tahu Hasna memiliki uang sebanyak itu, ia pasti akan membantu mengelolanya dengan bijak demi masa depan keluarga mereka, bukannya membiarkan Hasna menyimpannya sendiri. Ibu Laras yang mendengar kode dari anaknya segera menangkap peluang itu. Ia yang tadinya mematung kini ikut mengubah wajahnya menjadi wajah memelas yang dibuat-buat. Ia mendekat dan mencoba memegang bahu Hasna. Ibu Laras berkata dengan nada merayu bahwa wajar jika mertua bersikap keras, karena ia ingin menantunya menjadi wanita tangguh. Ia berkilah bahwa semua hinaan dan bentakan yang ia berikan selama ini hanyalah bentuk didikan kasih sayang seorang ibu. Ibu Laras menambahkan bahwa karena sekarang semuanya sudah jelas, Hasna seharusnya bersyukur memiliki mertua dan suami yang perhatian. Ia bahkan dengan tidak tahu malu mulai menyinggung soal renovasi rumah dan mobil baru yang ia idamkan, menganggap uang Hasna adalah uangnya juga. Hasna mendengarkan semua bualan itu dengan ekspresi datar yang menakutkan. Ia membiarkan suami dan ibu mertuanya selesai berbicara, membiarkan mereka menggali lubang kehancuran mereka sendiri lebih dalam. Setelah mereka diam menunggu reaksi, Hasna akhirnya berdiri perlahan dari kursinya. Gerakannya anggun dan penuh wibawa, membuat Kavi dan Ibu Laras otomatis mundur selangkah karena terintimidasi. Hasna menatap mata suaminya dalam-dalam, menembus topeng kepalsuan yang dipakai pria itu. Dengan suara yang tenang namun menggema jelas di ruangan yang hening itu, Hasna mulai membuka fakta yang selama ini ia simpan rapat. Hasna menjelaskan bahwa ia terlahir dari keluarga pebisnis yang sangat sukses. Namun ia diajarkan untuk memegang teguh prinsip kesederhanaan. Ia memilih hidup zuhud, hidup sederhana dan tidak terikat pada kemewahan duniawi, bukan karena ia miskin, melainkan karena ia ingin menemukan ketulusan hati. Hasna sengaja menyembunyikan latar belakangnya saat menikah dengan Kavi, karena ia ingin dicintai apa adanya, bukan karena harta orang tuanya. Ia ingin melihat apakah Kavi bisa menjadi imam yang baik, yang membimbingnya dengan kasih sayang, bukan dengan materi. Hasna berharap Kavi akan menghargainya sebagai seorang istri, terlepas dari apa pakaian yang ia kenakan atau berapa uang yang ia bawa. Namun, harapan itu hancur berkeping-keping. Hasna menunjuk wajah Kavi dengan telunjuknya. Ia berkata dengan lantang bahwa Kavi telah gagal total dalam ujian ini. Kavi tidak pernah mencintainya. Kavi hanya mencintai dirinya sendiri dan status sosialnya. Hasna mengingatkan kembali bagaimana Kavi selalu mengeluh setiap kali Hasna meminta uang tambahan untuk membeli lauk pauk yang layak. Hasna mengungkit bagaimana Kavi selalu marah jika tagihan listrik naik sedikit saja, padahal Kavi sendiri sering menghabiskan uang untuk hal-hal tidak penting. Hasna menatap Kavi dengan tatapan jijik saat ia mengulang kalimat Kavi yang ingin mengelola asetnya. Hasna bertanya dengan nada sarkasme yang tajam, bagaimana mungkin Kavi berani bermimpi mengelola dana triliunan rupiah milik perusahaan, sedangkan mengelola uang belanja bulanan yang jumlahnya pas-pasan saja Kavi tidak becus dan masih sering dikorupsi untuk memuaskan gaya hidup ibunya yang boros. Kata-kata Hasna menampar harga diri Kavi dan Ibu Laras dengan sangat keras. Wajah mereka merah padam karena malu. Kavi mencoba menyela,
mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa itu adalah tugas istri untuk berhemat. Tapi Hasna tidak memberinya kesempatan. Hasna melanjutkan ucapannya, mengatakan bahwa ia tahu kemana larinya uang gaji Kavi selama ini. Ia tahu bahwa alasan Kavi selalu memberinya uang sedikit bukan karena gaji Kavi kecil, tapi karena Kavi lebih memprioritaskan penampilan ibunya daripada gizi istrinya. Pengungkapan itu membuat para tamu undangan menggelengkan kepala, berbisik-bisik mencela betapa buruknya perangai Kavi sebagai kepala rumah tangga. Kavi merasa telanjang di hadapan ratusan orang, semua keburukan dan kekikirannya dikuliti habis-habisan oleh wanita yang selama ini ia anggap lemah. Topeng suami sukses dan berbakti yang ia pakai selama ini telah hancur lebur, menyisakan wajah asli seorang pria serakah dan tidak bertanggung jawab. Suasana di dalam ballroom berubah drastis dari ketegangan drama keluarga, menjadi ketegangan sidang pengadilan yang serius. Hasna, yang kini memegang kendali penuh atas situasi, tidak membiarkan Kavi dan Ibu Laras bernapas lega barang sedetik pun. Setelah membongkar kebusukan rumah tangganya, Hasna beralih ke urusan profesional yang akan menjadi pukulan mematikan bagi karir Kavi. Ia menoleh ke arah Pak Surya dan memberikan anggukan kecil sebagai kode. Pak Surya, yang sudah mengerti rencana ini sebelumnya, segera mengangkat tangannya, memberi isyarat kepada tim teknis di belakang panggung. Lampu-lampu kristal di ruangan itu diredupkan sedikit. Sebuah layar proyektor raksasa perlahan turun di panggung utama, tepat di belakang tempat Kavi berdiri gemetar. Kavi menoleh ke belakang dengan perasaan was-was, keringat dingin mulai membasahi punggung jas mahalnya. Ia memiliki firasat buruk yang sangat kuat tentang apa yang akan ditampilkan di layar itu. Jantungnya berdegup kencang, seirama dengan detak jarum jam yang menghitung mundur sisa waktu kehancurannya. Dalam hitungan detik, layar itu menyala terang, menampilkan sebuah presentasi data keuangan yang sangat detail. Judul besar di atas lide itu terbaca jelas oleh semua orang. Laporan audit internal, investigasi penggelapan dana Departemen Pemasaran. Nama Kavi tertulis besar di bawahnya sebagai penanggung jawab utama. Kavi merasakan lututnya goyah, ia hampir saja jatuh tersungkur jika tidak berpegangan pada tepi meja. Matanya terbelalak melihat deretan angka dan tabel yang terpampang di sana. Itu adalah data rahasia yang selama ini ia manipulasi, data yang ia pikir tersimpan aman di folder tersembunyi komputernya. Hasna mengambil sebuah mikrofon dari tangan Pak Surya. Suaranya terdengar jernih dan tegas memenuhi seluruh ruangan. Ia tidak lagi berbicara sebagai istri yang tersakiti, melainkan sebagai pemilik saham mayoritas yang sedang membersihkan perusahaannya dari parasit. Hasna mulai menjelaskan satu persatu data yang ada di layar. Ia menunjuk pada sebuah grafik yang menunjukkan lonjakan pengeluaran dinas luar kota yang tidak masuk akal dalam 6 bulan terakhir. Hasna memaparkan bahwa Kavi sering mengajukan klaim biaya perjalanan bisnis ke luar kota, padahal kenyataannya Kavi tidak pernah pergi menemui klien. Layar berganti slide, menampilkan bukti-bukti yang lebih spesifik dan memalukan. Muncul pindaian kwitansi dan bukti transfer yang telah ditelusuri oleh tim auditor forensik. Hasna membacakan data tersebut dengan nada dingin. Ia menunjukkan sebuah kwitansi pembelian tas bermerek mahal seharga puluhan juta rupiah yang diklaim Kavi sebagai biaya pengadaan souvenir untuk klien VIP. Namun, hasil penelusuran menunjukkan bahwa tas tersebut tidak pernah diberikan kepada klien, melainkan dikirimkan ke alamat rumah Ibu Laras. Semua mata di ruangan itu sontak tertuju pada tas tangan yang sedang dipegang erat oleh Ibu Laras. Tas itu persis sama dengan gambar yang ada di layar. Ibu Laras refleks menyembunyikan tas itu di balik punggungnya dengan wajah pucat pasi, namun tindakannya itu justru semakin menegaskan kebenaran tuduhan tersebut. Tidak berhenti di situ, Hasna kembali menunjukkan bukti lain. Ada tagihan spa dan perawatan kecantikan di salon kelas atas yang dimasukkan Kavi ke dalam pos anggaran, entertainment meeting. Ada juga pembelian perhiasan emas yang dilaporkan sebagai hadiah ulang tahun perusahaan mitra, yang nyatanya juga berakhir di leher dan tangan Ibu Laras. Hasna merinci bagaimana Kavi secara sistematis mencuri uang perusahaan sedikit demi sedikit untuk membiayai gaya hidup hedonis ibunya dan menutupi gengsinya sendiri, sementara di rumah ia menekan istrinya untuk hidup serba kekurangan. Kavi merasa oksigen di sekitarnya menipis. Ia mencoba membuka mulut untuk menyangkal, mengatakan bahwa itu semua salah paham atau data palsu, tapi suaranya tidak keluar. Bukti-bukti itu terlalu nyata, terlalu detail, dan tak terbantahkan. Ia melihat wajah para direktur dan kolega yang dulu sering ia ajak makan siang kini, menatapnya dengan pandangan jijik dan marah. Mereka merasa dikhianati oleh rekan kerja yang ternyata adalah seorang maling berdasi. Reputasi yang dibangun Kavi bertahun-tahun dengan susah payah, hancur lebur hanya dalam waktu 10 menit presentasi istrinya. Pak Surya melangkah maju mengambil alih situasi. Wajahnya merah menahan amarah yang luar biasa. Ia merasa sangat kecewa karena telah mempercayai Kavi selama ini.
Pak Surya menatap Kavi dengan tatapan yang bisa membunuh. Dengan suara menggelegar, Pak Surya menyatakan bahwa ia tidak mentolerir tindakan kriminal seperti ini di perusahaannya. Di hadapan ratusan tamu undangan, Pak Surya dengan lantang memecat Kavi secara tidak hormat saat itu juga. Ia menegaskan bahwa Kavi tidak hanya kehilangan pekerjaannya, tetapi juga harus mengembalikan seluruh uang yang telah digelapkan, atau perusahaan akan menyeretnya ke penjara. Kavi merosot ke lantai. Kakinya benar-benar tidak kuat lagi menopang tubuhnya. Ia berlutut dengan menyedihkan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia menatap Hasna, memohon belas kasihan dengan tatapan mata yang putus asa. Namun Hasna tidak bergeming. Ia berdiri tegak laksana hakim yang adil, menatap terdakwa yang bersalah tanpa sedikit pun keraguan. Bagi Hasna, ini bukan tentang balas dendam semata, tapi tentang menegakkan keadilan dan memberi pelajaran bahwa setiap perbuatan curang pasti akan ada konsekuensinya. Malam pesta yang seharusnya menjadi ajang pamer bagi Kavi, kini berubah menjadi malam eksekusi bagi masa depannya. Kehancuran Kavi sudah di depan mata, namun Hasna belum selesai. Masih ada satu fakta lagi yang harus ia buka untuk menyempurnakan karma yang pantas diterima suaminya itu. Keheningan yang menyelimuti ballroom mewah itu terasa semakin mencekam setelah vonis pemecatan dijatuhkan oleh Pak Surya. Kavi masih bersimpuh di lantai marmer yang dingin, tubuhnya lemas seolah tulang-tulangnya telah dilolosi satu persatu. Ia menatap nanar ke arah sepatu Hasna, tidak berani mengangkat wajahnya untuk melihat mata istrinya. Rasa malu yang ia rasakan sudah melampaui batas toleransi manusia. Ia berpikir bahwa ini adalah titik terendah dalam hidupnya, di mana karir yang ia bangun dengan kebohongan hancur dalam sekejap mata. Kavi mengira hukuman dari Hasna sudah selesai. Ia mengira Hasna akan berhenti setelah menghancurkan sumber penghasilannya dan mempermalukannya secara profesional. Namun, Kavi salah besar. Hasna belum selesai. Wanita yang berdiri tegak di hadapannya itu masih menyimpan satu peluru terakhir yang akan menembus jantung pengkhianatan Kavi tepat di sasaran. Hasna menatap Kavi yang menyedihkan itu dengan sorot mata yang sulit diartikan. Ada campuran antara rasa jijik, kecewa, dan kelegaan karena akhirnya ia bisa melepaskan beban rahasia yang selama ini ia pendam sendiri. Hasna menarik napas panjang, mengatur emosinya agar suaranya tetap stabil dan tidak bergetar. Ia kemudian memberi isyarat kecil lagi kepada operator proyektor di belakang ruangan. Layar besar yang sebelumnya menampilkan deretan angka korupsi Kavi kini berkedip sejenak, layar menjadi hitam selama beberapa detik, menciptakan ketegangan baru di antara para tamu yang menahan napas menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketika layar itu kembali menyala, gambar yang muncul bukanlah grafik atau tabel akuntansi. Gambar yang terpampang sangat besar dan jelas di sana adalah sebuah foto yang diambil secara diam-diam namun memiliki resolusi tinggi. Foto itu memperlihatkan Kavi sedang duduk mesra di sebuah restoran mewah beneran remang-remang. Di sebelahnya, duduk seorang wanita muda dengan gaun merah menyala yang sangat terbuka, jauh berbeda dengan penampilan Hasna yang tertutup dan sopan. Tangan Kavi terlihat melingkar di pinggang wanita itu, sementara tangan wanita itu sedang menyuapkan potongan steak ke mulut Kavi. Wajah Kavi di foto itu terlihat sangat bahagia, tertawa lepas, sebuah ekspresi kebahagiaan yang tidak pernah ia tunjukkan saat berada di rumah bersama Hasna. Suara desahan kaget terdengar serempak dari ratusan tamu undangan. Mereka menutup mulut dengan tangan, mata mereka membelalak tak percaya. Skandal korupsi memang hal yang buruk, tetapi perselingkuhan yang dipertontonkan di depan umum seperti ini menambah lapisan kehinaan yang tak terbayangkan bagi seorang pria yang sudah beristri. Kavi, yang menyadari perubahan suasana ruangan, mendongak perlahan. Ketika matanya menangkap gambar di layar proyektor, wajahnya yang sudah pucat kini berubah menjadi abu-abu seperti orang mati. Ia merasa darahnya berhenti mengalir. Rahasianya yang paling gelap, wanita simpanan yang selama ini ia banggakan sebagai simbol keberhasilannya menaklukkan dunia, kini terpampang nyata sebagai bukti dosa yang tak terbantahkan. Hasna melangkah maju satu langkah mendekati Kavi. Suaranya terdengar dingin dan tajam, membelah keheningan ruangan. Hasna berkata bahwa ia sudah tahu semuanya sejak lama. Ia menjelaskan bahwa wanita di foto itu adalah alasan kenapa Kavi selalu pulang larut malam dengan alasan lembur. Wanita itu adalah alasan kenapa Kavi selalu mencela masakan Hasna di rumah, karena lidah Kavi sudah terbiasa dengan makanan mahal restoran bintang 5 yang dibayar menggunakan uang curian dari perusahaan. Hasna menunjuk foto itu dan berkata dengan nada penuh penekanan bahwa inilah level yang selalu dibicarakan Kavi. Wanita dengan gaun merah, riasan tebal, dan gaya hidup hedonis itulah yang menurut Kavi selevel dengannya. Sementara Hasna yang setia menunggu di rumah dan mendoakan suaminya dianggap kampungan dan memalukan. Kavi tidak bisa berkata apa-apa. Lidahnya keluh. Ia ingin menyangkal, tapi bukti itu terlalu nyata. Foto itu berganti dengan slide berikutnya,
menampilkan bukti pemesanan hotel berbintang atas nama Kavi dan wanita itu, serta tagihan belanja tas dan sepatu bermerek yang juga dikirimkan ke alamat apartemen wanita tersebut. Hasna membacakan rincian itu dengan detail yang menyakitkan. Ia menyebutkan tanggal-tanggal di mana Kavi berbohong mengatakan sedang dinas luar kota padahal sedang berlibur dengan selingkuhannya. Setiap kalimat yang keluar dari mulut Hasna, bagaikan sayatan pisau yang menguliti sisa-sisa harga diri Kavi. Para tamu undangan menggelengkan kepala dengan rasa jijik yang mendalam. Mereka tidak habis pikir bagaimana seorang pria bisa sebodoh dan sejahat itu kepada istri yang ternyata adalah penyelamat perusahaannya. Di tengah situasi yang sangat memojokkan itu, tiba-tiba terdengar suara cempreng yang memecah konsentrasi semua orang. Itu adalah suara Ibu Laras. Wanita tua itu, yang sejak tadi terdiam karena ketakutan akibat tas curiannya ketahuan, kini tiba-tiba mendapatkan keberanian palsu untuk membela anaknya. Ibu Laras merasa tidak terima anaknya dipermalukan sedemikian rupa soal urusan pribadi. Dengan wajah merah pada menahan malu bercampur marah, Ibu Laras melangkah maju menghadang Hasna. Ia berkacak pinggang, mencoba terlihat dominan meskipun kakinya gemetar. Ibu Laras berteriak lantang membela Kavi dengan logika yang sangat kacau dan tidak bermoral. Ia berkata dengan nada tinggi bahwa wajar jika seorang laki-laki sukses seperti Kavi mencari hiburan di luar. Ibu Laras menuduh Hasna lah penyebab semua ini. Ia mengatakan bahwa Hasna terlalu membosankan, terlalu kaku, dan tidak pandai merawat diri. Menurut Ibu Laras, wajar jika mata Kavi melirik wanita lain yang lebih cantik, lebih seksi, dan lebih pintar bergaul. Ibu Laras bahkan dengan berani mengatakan bahwa perselingkuhan itu adalah kesalahan Hasna yang tidak becus melayani suami, sehingga suami harus mencari kepuasan di tempat lain. Ucapan Ibu Laras ini sungguh di luar nalar sehat, menunjukkan betapa rusaknya moral yang ia miliki dan bagaimana ia mendidik Kavi menjadi pria yang tidak bertanggung jawab. Para tamu undangan tersentak kaget mendengar pembelaan gila itu. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi gumaman kemarahan. Mereka menatap Ibu Laras dengan pandangan tidak percaya, seolah melihat monster. Bagaimana bisa seorang ibu dan sesama wanita membenarkan pengkhianatan sekeji itu hanya karena alasan fisik? Pak Surya yang berdiri di dekat Hasna mengepalkan tangannya erat-erat, wajahnya merah menahan amarah, siap untuk meledak kapan saja. Namun, Hasna mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat kepada Pak Surya untuk tetap tenang. Hasna ingin menangani wanita tua ini dengan caranya sendiri. Hasna menatap Ibu Laras dengan tatapan yang sangat dalam dan menusuk. Ia tidak marah, ia tidak menangis, ia hanya merasa kasihan pada kedangkalan hati mertuanya itu. Hasna tersenyum miring, sebuah senyum sinis yang penuh arti. Ia berkata pelan namun tegas bahwa ucapan Ibu Laras barusan telah membuka mata semua orang di ruangan ini tentang siapa sebenarnya yang tidak memiliki kelas. Hasna berkata bahwa kelas seseorang tidak ditentukan oleh seberapa mahal tas yang ditenteng atau seberapa tebal bedak yang dipakai, melainkan oleh integritas dan moralitasnya. Dengan membela perselingkuhan anaknya, Ibu Laras telah membuktikan bahwa dirinya dan Kavi memang pasangan ibu dan anak yang sama-sama busuk hatinya. Hasna kemudian mengalihkan pandangannya kembali kepada Kavi yang masih menunduk. Ia menarik napas dalam-dalam, mempersiapkan pukulan terakhirnya. Dengan suara yang lantang dan penuh wibawa, Hasna mengumumkan keputusannya di hadapan ratusan saksi mata. Ia berkata bahwa malam ini juga, detik ini juga, ia menyatakan talak cerai kepada Kavi. Ia menegaskan bahwa ia tidak sudi lagi hidup satu atap dengan pengkhianat dan pencuri. Hasna mengatakan bahwa ia akan mengurus semua berkas perceraian besok pagi melalui pengacara pribadinya, dan ia akan memastikan Kavi tidak akan mendapatkan Rp1 pun dari harta Gonogini, karena Kavi telah terbukti melakukan tindak pidana penggelapan uang istri dan perusahaan. Kavi tersentak mendengar kata cerai. Ia mengangkat wajahnya, menatap Hasna dengan mata berkaca-kaca penuh ketakutan. Bayangan hidup miskin tanpa istri kaya raya yang selama ini ia sia-siakan menghantui pikirannya. Ia menyadari bahwa ia baru saja membuang berlian demi kata-kata, cerai, masih menggema di langit-langit ballroom yang tinggi itu, menciptakan gelombang kejut yang melumpuhkan Kavi. Ia merasa sekelilingnya berputar. Realitas yang ia hadapi kini adalah mimpi buruk yang menjadi nyata. Tidak ada lagi pekerjaan, tidak ada lagi status sosial, tidak ada lagi uang, dan sekarang, tidak ada lagi istri. Kavi sadar betul bahwa tanpa Hasna, ia hanyalah seorang pengangguran dengan catatan kriminal yang akan segera diproses hukum. Ketakutan akan masa depan yang suram, membuat akal sehatnya hilang. Rasa gengsi dan arogansi yang ia tunjukkan di awal pesta tadi menguap tanpa sisa, digantikan oleh naluri bertahan hidup yang menyedihkan. Kavi, dengan sisa tenaganya, merangkak mendekati Hasna. Ia mengabaikan tatapan jijik dari ratusan pasang mata yang menontonnya. Ia menggapai ujung gaun panjang Hasna, mencengkeram kain mahal itu dengan tangan yang gemetar hebat.
Air mata mulai membanjiri wajahnya, merusak riasan tipis yang ia pakai untuk menutupi kantung matanya. Kavi mulai meraung, memohon ampun dengan suara yang serak dan parau. Ia bersumpah demi Tuhan bahwa ia akan berubah. Ia berjanji akan memutuskan hubungannya dengan wanita simpanan itu saat ini juga. Ia berjanji akan menjadi suami yang baik, yang patuh, yang akan mencuci kaki Hasna setiap hari jika perlu, asalkan Hasna menarik kembali kata-kata cerai dan tidak memecatnya. Tangisan Kavi terdengar begitu memilukan namun sekaligus menjijikkan. Ia memohon-mohon seperti anak kecil yang takut ditinggal ibunya. Namun semua orang di sana tahu bahwa air mata itu bukanlah air mata penyesalan yang tulus, melainkan air mata ketakutan akan kemiskinan. Kavi terus meracau, mengatakan bahwa ia mencintai Hasna, bahwa Hasna adalah satu-satunya wanita di hatinya. Hasna menatap pria yang sedang bersujud di kakinya itu dengan tatapan kosong. Tidak ada lagi rasa cinta, tidak ada lagi rasa hormat. Yang tersisa hanyalah rasa lelah yang luar biasa. Hasna mencoba menarik kakinya dari pegangan Kavi, namun cengkeraman Kavi begitu kuat seolah ia sedang berpegangan pada satu-satunya papan pelampung di tengah lautan badai. Ibu Laras, melihat anaknya merendahkan diri sedemikian rupa, awalnya terdiam kaku karena syok. Namun ketika menyadari bahwa situasi ini benar-benar gawat dan ancaman kemiskinan juga mengintai dirinya, ia pun ikut runtuh pertahanannya. Ibu Laras menjatuhkan tas tangan curiannya ke lantai, lalu ikut berlutut di samping Kavi. Ia, yang tadi begitu garang membela perselingkuhan, kini mengubah wajahnya menjadi wanita tua yang lemah dan tak berdaya. Ia menangis histeris, memanggil nama Hasna dengan sebutan, "Anakku sayang," dan "Menantuku yang cantik." Ibu Laras memohon agar Hasna mengingat masa-masa indah mereka, yang sebenarnya tidak pernah ada. Memohon agar Hasna kasihan pada wanita tua sepertinya. Ia berjanji tidak akan ikut campur lagi, ia berjanji akan pulang ke kampung, asalkan Kavi dimaafkan. Sandiwara dua beranak ini sungguh memuakan bagi siapa saja yang melihatnya. Hasna tidak bergeming sedikitpun. Hatinya sudah membatu. Ia tahu persis bahwa jika ia memaafkan mereka malam ini, besok lusa mereka akan kembali menggigitnya seperti ular berbisa. Hasna menatap Pak Surya yang berdiri di sampingnya dengan wajah tegang. Hasna memberikan anggukan tegas, sebuah perintah tanpa suara yang langsung dimengerti oleh Pak Surya. Pak Surya segera mengangkat tangannya, memberi kode kepada kepala keamanan yang sejak tadi bersiaga di pinggir ruangan. 4 orang petugas keamanan bertubuh kekar dengan seragam safari hitam lengkap langsung, bergerak cepat membelah kerumunan tamu. Langkah mereka tegap dan wajah mereka keras tanpa ekspresi. Mereka mendekati Kavi dan Ibu Laras yang masih menangis meraung-raung di lantai. Tanpa basa-basi, 2 petugas keamanan langsung mencengkeram lengan Kavi, memaksanya berdiri dengan kasar. Kavi memberontak, berteriak memanggil nama Hasna, kakinya menendang-nendang udara berusaha mempertahankan posisinya, namun tenaga petugas keamanan itu jauh lebih besar. Kavi diangkat seperti karung beras, kakinya terseret di lantai marmer yang mengkilap. 2 petugas lainnya menangani Ibu Laras. Wanita tua itu menjerit histeris ketika tangannya ditarik. Ia meronta-ronta, berteriak bahwa ini pelanggaran hak asasi manusia, berteriak bahwa ia tamu kehormatan, berteriak memaki petugas keamanan dengan kata-kata kasar. Salah satu sepatunya terlepas saat ia diseret paksa, namun tidak ada yang peduli. Tas tangan mahal yang tadi ia banggakan tertinggal begitu saja di lantai, menjadi saksi bisu keserakahan yang berakhir tragis. Adegan pengusiran itu menjadi tontonan yang sangat dramatis. Para tamu undangan secara otomatis membelah diri, memberikan jalan lebar bagi petugas keamanan untuk menyeret kedua pengacau itu keluar. Banyak tamu yang mengeluarkan ponsel mereka, merekam momen memalukan itu untuk disebarkan di media sosial, memastikan bahwa aib Kavi dan Ibu Laras akan diketahui oleh seluruh dunia besok pagi. Hasna berdiri diam di tempatnya, menatap punggung suami dan ibu mertuanya yang semakin menjauh diseret menuju pintu keluar. Ia tidak memalingkan wajahnya. Ia ingin melihat proses ini sampai akhir. Ia ingin memastikan bahwa benalu-benalu yang selama ini menghisap kebahagiaannya benar-benar pergi dari hidupnya. Kavi terus menoleh ke belakang. Matanya menatap Hasna dengan putus asa, mulutnya masih meneriakkan kata maaf yang sudah terlambat. Suaranya semakin lama semakin mengecil, tertelan oleh jarak dan gumaman para tamu. Ketika mereka sampai di pintu utama yang besar itu, petugas keamanan tidak ragu-ragu. Mereka mendorong Kavi dan Ibu Laras keluar dengan keras, hingga keduanya terjerembab jatuh ke aspal pelataran lobi yang keras. Kavi jatuh tersungkur, jas mahalnya kotor terkena debu jalanan, lututnya lecet. Ibu Laras jatuh terduduk, rambut sanggulnya berantakan, wajahnya cemong oleh lunturnya maskara yang bercampur air mata. Mereka berdua terengah-engah, menatap pintu megah rumah Pak Surya yang masih terbuka sedikit. Dari dalam,
Cahaya keemasan pesta terlihat begitu hangat dan mengundang, kontras dengan udara malam di luar yang dingin dan gelap. Kemudian, dengan gerakan perlahan namun pasti, pintu besar itu ditutup oleh petugas dari dalam. Suara, bam, yang keras saat pintu tertutup rapat terdengar, seperti suara palu keadilan yang menutup nasib mereka selamanya. Kavi dan Ibu Laras kini berada di luar. Di luar lingkaran kekuasaan, di luar lingkaran kemewahan, dan di luar hidup Hasna. Mereka benar-benar sendirian di tengah malam yang gelap. Kavi menatap pintu tertutup itu dengan tatapan kosong. Ia menyadari bahwa kata-kata sombongnya di awal malam tadi kini berbalik menyerangnya. Ia yang berkata bahwa Hasna tidak selevel dengan orang-orang di dalam sana. Dan memang benar, Hasna ada di dalam, di tempat yang hangat dan terhormat, sementara Kavi dan ibunya kini terbuang di luar, di tempat yang dingin dan hina, tempat di mana mereka seharusnya berada sejak awal sesuai dengan level moral mereka yang rendah. Di dalam ballroom, setelah pintu tertutup, suasana perlahan kembali normal meskipun ketegangan masih terasa. Pak Surya mengambil mikrofon kembali, meminta maaf kepada seluruh tamu atas ketidaknyamanan dan drama yang baru saja terjadi. Namun para tamu justru bertepuk tangan. Tepuk tangan itu bukan untuk pertunjukan musik, melainkan tepuk tangan dukungan untuk Hasna. Mereka salut pada ketegaran dan keberanian wanita itu. Hasna tersenyum tipis, kali ini senyumnya tulus. Ia merasakan beban berat yang selama bertahun-tahun menindih pundaknya terangkat seketika. Ia menghirup udara yang terasa lebih ringan. Malam ini adalah malam yang panjang dan melelahkan, tapi juga malam yang membebaskan. Hasna tahu, besok matahari akan terbit, dan hidup barunya sebagai wanita merdeka akan segera dimulai. 1 bulan telah berlalu sejak malam pesta yang menjadi mimpi buruk bagi Kavi dan Ibu Laras. Waktu seakan bergerak sangat lambat bagi mereka yang sedang menderita, menyiksa setiap detik dengan kenyataan pahit yang tak terelakkan. Jauh dari kemewahan rumah dinas yang sejuk dan nyaman, kini mereka terdampar di sebuah kamar kontrakan sempit di pinggiran kota yang kumuh dan padat penduduk. Dinding kontrakan itu catnya sudah mengelupas di sana-sini, menampakkan semen kasar yang lembab dan berjamur. Atapnya terbuat dari seng tua yang jika siang hari menyerap panas matahari dengan ganas, mengubah ruangan kecil itu menjadi seperti oven pemanggang raksasa. Tidak ada lagi pendingin udara yang biasa menyejukkan kulit mereka. Yang ada hanyalah sebuah kipas angin kecil berkarat yang berputar lemah, mengeluarkan suara berderit-derit seolah sedang meratapi nasib tuannya, dan bukannya menghembuskan angin segar, kipas itu justru memutar udara panas yang bercampur dengan bau selokan dari luar. Kavi duduk bersandar di dinding yang kotor, menatap kosong ke arah langit-langit kamar yang penuh sarang laba-laba. Penampilannya sangat mengenaskan dan jauh berbeda dari sosok manajer necis sebulan yang lalu. Tubuhnya kurus kering, tulang pipinya menonjol, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam pekat di bawahnya. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan minyak rambut mahal, kini panjang tak terurus dan berminyak karena jarang keramas. Ia hanya mengenakan kaos kutang yang sudah bolong di bagian ketiak dan celana pendek lusuh. Di sudut ruangan, Ibu Laras terbaring di atas kasur busa tipis yang diletakkan langsung di lantai tanpa dipan. Wanita tua itu merintih pelan sambil memijat kakinya yang bengkak karena asam urat, penyakit yang kambuh akibat stres dan pola makan yang buruk selama sebulan terakhir. Kehidupan mereka hancur total dalam waktu semalam. Setelah diusir dari pesta, Pak Surya benar-benar membuktikan ancamannya. Kavi tidak hanya dipecat, tetapi seluruh asetnya dibekukan oleh bank atas permintaan perusahaan untuk proses audit ganti rugi. Mobil sedan yang belum lunas ditarik oleh Lea Singh, rumah dinas diambil alih, dan tabungan pribadi Kavi yang tidak seberapa habis terkuras untuk membayar pengacara murahan yang gagal membebaskannya dari jeratan hukum perdata. Kavi kini terlilit hutang di mana-mana. Namanya dimasukkan ke dalam daftar hitam asosiasi perusahaan, sehingga tidak ada satupun perusahaan yang mau mempekerjakannya, bahkan untuk posisi staf biasa sekalipun. Ia mencoba melamar menjadi ojek online, namun motornya pun sudah dijual untuk biaya makan. Suasana di kontrakan itu selalu tegang. Hampir setiap hari diisi dengan pertengkaran dan saling menyalahkan. Ibu Laras, yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa ia jatuh miskin, selalu memulai keributan dengan keluhannya yang tiada henti. Seperti siang ini, Ibu Laras bangun dari tidurnya dengan wajah masam dan langsung membanting botol air mineral kosong ke lantai. Ia berteriak kepada Kavi, mengeluh bahwa ia lapar dan kepanasan. Ibu Laras menuntut Kavi untuk membelikannya makanan enak seperti sate kambing atau gulai, makanan yang dulu biasa mereka santap tanpa pikir panjang. Ia memaki Kavi sebagai anak yang tidak berguna, anak durhaka yang membiarkan ibunya kelaparan dan menderita di masa tua. Kavi yang sedang pusing memikirkan cara membayar sewa kontrakan yang sudah menunggak seminggu, emosinya langsung tersulut. Ia bangkit berdiri dan membalas teriakan ibunya dengan suara yang tak kalah keras. Kavi menumpahkan segala kekesalannya. Ia berkata bahwa semua ini adalah salah ibunya.
Kavi mengingatkan bahwa alasan ia korupsi adalah untuk membelikan tas-tas mahal, perhiasan, dan biaya perawatan kecantikan ibunya agar bisa pamer ke tetangga. Kavi berteriak bahwa ia mencuri uang perusahaan bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk memenuhi gaya hidup gila hormat Ibu Laras yang tidak pernah puas. Kavi menunjuk wajah ibunya dan berkata bahwa jika saja Ibu Laras tidak selalu menuntut kemewahan dan tidak selalu menghina Hasna, mungkin Hasna tidak akan sekejam ini dan mereka masih bisa hidup tenang. Mendengar nama Hasna disebut, Ibu Laras semakin histeris. Ia tidak mau disalahkan. Ia justru membalikan fakta dengan mengatakan bahwa Kavi lah yang bodoh, karena tidak tahu istrinya kaya raya. Ibu Laras mencaci maki Kavi karena lebih memilih berselingkuh dengan wanita murahan yang akhirnya membawa lari sisa uang tunai yang Kavi pegang saat malam pengusiran itu. Memang benar, wanita simpanan Kavi, si pemilik gaun merah di foto itu, langsung memblokir nomor Kavi dan menghilang begitu tahu Kavi dipecat dan jatuh miskin. Wanita itu bahkan sempat mengirim pesan terakhir yang sangat menyakitkan, mengatakan bahwa ia hanya mencintai uang Kavi, bukan orangnya, dan ia tidak sudi berpacaran dengan pengangguran miskin. Kavi merasa hatinya diremas-remas mengingat pengkhianatan itu. Ia telah mengorbankan istri yang tulus demi seorang pelacur yang meninggalkannya saat kapal karam. Pertengkaran ibu dan anak itu berlangsung sengit, suara mereka saling sahut-menyahut memecah keheningan siang yang terik. Tetangga kontrakan di sebelah kanan dan kiri mulai menggedor dinding, berteriak menyuruh mereka diam karena mengganggu istirahat siang. Kavi akhirnya diam, napasnya memburu. Ia merasa sangat lelah fisik dan lelah batin. Ia kembali duduk merosot di lantai, menatap nanar ke arah televisi tabung kecil berukuran 14 inci yang ia beli bekas di pasar loak. Hanya benda itulah hiburan satu-satunya yang tersisa di ruangan itu. Kavi menyalakannya untuk mengalihkan pikiran dari rasa lapar yang melilit perutnya. Layar televisi yang sedikit buram menampilkan siaran berita siang. Kavi hendak mengganti saluran, namun tangannya terhenti ketika melihat wajah yang sangat ia kenal muncul di layar. Itu adalah Hasna. Namun, Hasna yang ada di televisi sangat berbeda dengan Hasna yang dulu ia kenal di rumah. Di layar itu, Hasna terlihat bercahaya, mengenakan busana muslimah modern yang sangat elegan berwarna biru laut. Wajahnya dipoles riasan profesional yang memancarkan kecantikan dan wibawa. Hasna sedang berdiri di sebuah podium megah, dikelilingi oleh pejabat daerah dan wartawan yang berebut mengambil fotonya. Reporter berita dengan suara antusias melaporkan bahwa Ibu Hasna, seorang pengusaha wanita sukses dan filantropis, baru saja meresmikan pembangunan sebuah rumah sakit gratis untuk kaum duafa yang dibiayai sepenuhnya dari keuntungan perusahaan pribadinya. Dalam wawancara singkat, Hasna tersenyum ramah ke arah kamera. Matanya berbinar penuh kebahagiaan dan kedamaian. Hasna berbicara tentang pentingnya berbagi dan bersyukur. Tidak ada gurat kesedihan atau beban di wajahnya. Ia terlihat 10 tahun lebih muda dan jauh lebih hidup setelah bercerai dari Kavi. Ibu Laras yang mendengar suara berita itu ikut menoleh. Matanya membelalak melihat menantunya yang dulu ia sia-siakan kini diagung-agungkan oleh banyak orang. Mulut Ibu Laras ternganga, rasa iri dan penyesalan menusuk-nusuk dadanya. Ia melihat kalung berlian yang melingkar di leher Hasna, kalung yang harganya mungkin bisa membeli 10 rumah kontrakan ini. Ibu Laras menangis meraung, bukan karena terharu, tapi karena serakah. Ia meratapi nasibnya yang bodoh, membayangkan seandainya ia dulu bersikap baik pada Hasna, mungkin saat ini ia sedang duduk di samping Hasna di podium itu, menikmati sorotan kamera dan hidup mewah. Tapi nasi sudah menjadi bubur yang basi dan tidak layak makan. Kavi menatap layar televisi itu dengan air mata yang mengalir diam-diam. Rasa sakit di dadanya begitu hebat hingga rasanya ia ingin mati saja. Ia melihat wanita yang dulu setiap hari menyambutnya dengan senyum tulus, wanita yang ia bentak-bentak karena masakannya kurang asin, wanita yang ia hina penampilannya. Wanita itu kini adalah bintang yang bersinar sangat terang, terlalu tinggi untuk ia gapai kembali. Kontras antara Hasna yang sukses dan mulia dengan dirinya yang hina dan melarat begitu mencolok. Karma itu nyata, dan karma itu sedang menghantam wajahnya dengan sangat keras. Kavi mematikan televisi itu dengan kasar, tidak sanggup lagi melihat kebahagiaan Hasna yang menjadi cermin kegagalannya. Ruangan kembali hening, hanya terdengar isak tangis Ibu Laras yang menyayat hati dan suara perut Kavi yang berbunyi kelaparan. Di luar, mendung mulai menggantung, seolah alam pun enggan memberikan sinar matahari bagi dua manusia yang telah menggelapkan hati mereka sendiri. Pagi itu, langit Jakarta tampak labu, seirama dengan hati Kavi yang sudah mati rasa. Ia bangun dengan tekad terakhir yang nekat. Setelah semalaman tidak bisa tidur karena dihantui bayangan wajah Hasna di televisi, Kavi memutuskan untuk melakukan satu hal gila. Ia akan menemui Hasna. Ia tahu ini tindakan yang tidak tahu malu, namun rasa lapar dan keputusasaan telah mematikan urat malunya. Ia berpikir, mungkin,
Hanya mungkin, masih ada sisa-sisa belas kasihan di hati mantan istrinya itu. Kavi berpikir bahwa Hasna adalah wanita yang religius dan lembut. Mungkin Hasna akan luluh jika melihat kondisi Kavi yang menyedihkan ini dan memberinya sedikit uang, atau setidaknya pekerjaan rendahan. Kavi tidak punya uang sepeser pun untuk ongkos kendaraan umum. Ia terpaksa berjalan kaki dari kontrakannya di pinggiran kota, menuju kawasan bisnis terpadu di pusat kota tempat kantor pusat perusahaan Hasna berada. Jaraknya puluhan kilometer. Kavi berjalan menyusuri trotoar di bawah terik matahari pagi yang mulai menyengat. Kakinya hanya beralaskan sandal jepit tipis yang sudah hampir putus. Setiap langkah terasa menyakitkan. Tumitnya lecet dan berdarah. Namun ia terus berjalan, menyeret kakinya yang lemas karena belum makan sejak kemarin sore. Keringat bercucuran membasahi kaos lusuhnya yang bau apek. Orang-orang di jalanan menatapnya dengan pandangan aneh. Sebagian menutup hidung saat berpapasan dengannya, mengira ia adalah gelandangan atau orang gila yang lepas pengawasan. Setelah menempuh perjalanan selama hampir 4 jam, Kavi akhirnya sampai di depan gedung pencakar langit yang menjulang tinggi membelah awan. Gedung itu berlapis kaca biru yang berkilauan, memantulkan bayangan Kavi yang kotor dan kecil. Di bagian depan gedung, tertulis nama perusahaan induk milik keluarga Hasna dengan huruf emas yang besar. Kavi berdiri di seberang jalan, menatap pintu lobi yang megah dengan perasaan campur aduk. Dulu, ia sering masuk ke gedung-gedung seperti ini dengan langkah tegap dan jas mahal, disambut hormat oleh satpam. Kini, ia hanya bisa berdiri di luar pagar seperti pengemis yang mengharapkan remah roti. Kavi mencoba mendekat ke gerbang masuk, namun belum sampai ia melangkah masuk, 2 orang petugas keamanan berseragam lengkap langsung menghadangnya. Mereka menatap Kavi dengan curiga dan jijik, mengayunkan tongkat pentungan mereka sebagai isyarat agar Kavi menjauh. Kavi mencoba menjelaskan bahwa ia ingin bertemu dengan Ibu Hasna, bahwa ia adalah mantan suaminya. Namun pengakuan itu justru membuat para satpam tertawa mengejek. Mereka tidak percaya bahwa gelandangan bau seperti Kavi pernah menjadi suami dari pemilik gedung ini. Mereka mendorong Kavi kasar hingga terjatuh ke aspal panas, menyuruhnya pergi sebelum mereka memanggil polisi. Kavi tidak menyerah. Ia tidak punya tempat lain untuk pulang. Ia memilih duduk di trotoar di samping gerbang keluar mobil, menunggu. Ia yakin Hasna pasti akan keluar cepat atau lambat. Menit berganti jam, matahari bergerak dari timur ke barat, memanggang kulit Kavi yang sudah dekil. Tenggorokannya kering kerontang, bibirnya pecah-pecah. Ia melihat mobil-mobil mewah keluar masuk, membayangkan dinginnya AC di dalam sana. Pikirannya melayang pada kenangan saat Hasna membawakannya es jeruk dingin ketika ia pulang kerja dulu, kenangan yang kini terasa seperti siksaan. Sore harinya, saat matahari mulai condong ke barat, sebuah mobil sedan hitam mewah model terbaru perlahan keluar dari lobi gedung menuju gerbang tempat Kavi menunggu. Kavi mengenali plat nomor mobil itu adalah tanggal lahir Hasna. Jantung Kavi berdegup kencang. Ia mengumpulkan sisa tenaganya, bangkit berdiri, dan nekat berlari menghadang mobil itu tepat di depan gerbang. Mobil itu mengerem mendadak dengan suara ban berdecit keras. Petugas keamanan berteriak marah dan berlari mengejarnya, tapi Kavi tidak peduli. Ia menempelkan wajahnya yang kotor ke kaca jendela penumpang belakang yang gelap. Kavi menggedor-gedor kaca itu dengan panik, berteriak memanggil nama Hasna. Suaranya serak dan putus-putus. Kaca jendela mobil itu perlahan turun setengah. Di dalamnya, duduk Hasna dengan anggun. Ia sedang membaca sebuah dokumen di tabletnya. Hasna menoleh pelan ke arah jendela. Matanya bertemu dengan mata Kavi. Namun, tatapan itu bukan tatapan kemarahan, bukan juga tatapan kebencian. Itu adalah tatapan kosong, tatapan seseorang yang melihat orang asing yang tidak dikenal. Tidak ada emosi di sana, datar seperti permukaan danau yang tenang. Kavi mulai meracau, air mata dan ingusnya bercampur menjadi satu. Ia memohon ampun, mengatakan bahwa ia menyesal, bahwa ia menderita, bahwa ibunya sakit keras, bahwa ia butuh uang untuk makan. Kavi bahkan merendahkan dirinya dengan menawarkan diri untuk menjadi tukang kebun atau tukang bersih WC di kantor Hasna, asalkan ia diberi gaji. Ia menjual harga dirinya sampai titik nadir. Ia berharap Hasna akan iba melihat kondisinya yang hancur lebur ini. Hasna meletakkan tabletnya di pangkuan. Ia menatap Kavi dari ujung rambut sampai ujung kaki, lalu menggelengkan kepala pelan dengan ekspresi prihatin yang berjarak. Hasna akhirnya membuka mulutnya, mengucapkan kalimat terakhir yang akan menghantui Kavi seumur hidupnya. Dengan suara lembut namun tegas, Hasna berkata, "Maaf, Bapak siapa ya? Saya tidak mengenal Anda. Suami saya sudah meninggal bagi saya sejak hari dia memilih untuk mengkhianati janji sucinya. Saya tidak punya kewajiban apapun pada orang asing." Hasna tidak marah.
Ia hanya menyatakan fakta bahwa Kavi sudah tidak ada lagi dalam daftar orang yang ia pedulikan. Kavi sudah dihapus dari sejarah hidupnya. Setelah mengucapkan itu, Hasna menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela kembali. Kavi berusaha menahan kaca itu dengan tangannya, tapi tenaga motor listrik mobil itu lebih kuat. Kaca tertutup rapat, memisahkan dunia mereka kembali. Hasna mengetuk sekat kaca supir, memberi isyarat untuk jalan. Mobil mewah itu melaju perlahan, meninggalkan Kavi yang masih berteriak-teriak histeris. Petugas keamanan yang tadi mengejar akhirnya sampai dan menarik Kavi menjauh, melemparnya kembali ke trotoar berdebu. Kavi jatuh tersungkur, melihat lampu belakang mobil Hasna yang semakin mengecil dan akhirnya menghilang di tikungan jalan raya yang padat. Ia telah kehilangan kesempatan terakhirnya. Hasna bukan lagi miliknya, bahkan sekadar belas kasihannya pun tidak bisa ia dapatkan. Hasna telah terbang tinggi, bebas, dan bahagia, meninggalkan Kavi yang terpuruk dalam lumpur dosa yang ia buat sendiri. Kavi menangis meraung-raung di pinggir jalan, menjadi tontonan orang-orang yang lewat di jam pulang kantor. Ia sadar, ini adalah akhir dari segalanya. Penyesalan ini tidak akan ada ujungnya. Sementara itu, di kontrakan yang panas dan pengap, Ibu Laras masih terbaring lemah menunggu anaknya pulang membawa makanan yang tak kunjung datang. Ia menatap pintu yang tertutup rapat, berharap ada keajaiban. Namun keajaiban itu tidak akan pernah datang. Mereka berdua, ibu dan anak yang sombong itu, kini harus menjalani sisa hidup mereka dalam bayang-bayang penyesalan abadi, meratapi nasib buruk yang sebenarnya adalah buah tangan mereka sendiri. Kavi dan Ibu Laras akhirnya mengerti arti kata, level, yang sesungguhnya. Mereka berada di level paling bawah, bukan karena miskin harta, tapi karena miskin hati, sementara Hasna berada di level tertinggi karena kemuliaan akhlaknya. Cerita hidup mereka berakhir di trotoar panas itu, menjadi pelajaran pahit bahwa kesombongan adalah awal dari kehancuran yang mutlak. Penonton yang menyaksikan drama kehidupan ini pun bisa bernapas lega, tersenyum puas melihat keadilan ditegakkan dengan cara yang paling sempurna dan menyakitkan bagi sang antagonis.